Sekarang kami tanya ibu-ibu, Bu, masih bangun dah, Bu? Kalau Nabi punya bini ada berapa? Hah? 4. Berapa? 5. Ngapa budak yang jawab? Ustaz tanya ibu-ibu, berapa, Bu? Nah, tak tahu Ustaz kami katanya. Tak ngelurui. Nabi punya bini ada 13. Woi, banyaknya. Bukan cuma nak berbini, tapi Nabi itu atas perintah Allah. Sekarang pertanyaannya, yang dia galak jadi alasan nak berbini banyak itu ya. Berbini banyak itu bukan sunnah Nabi. Nah, ini jawabannya bukan sunnah Nabi. Ngapa jawabannya? Bukan sunnah Nabi. Nabi berbini banyak atas perintah Allah agar dakwah kepada ummahatul mukminin itu semakin luas, maka bini Nabi itu banyak. Jadi Nabi itu bininya itu Siko. Yang 13 tadi Nabi menikah setelah yang pertama itu wafat. Meninggal. Itu kan ada yang ditanya tuh ya. Apa kabar, Nek? Meninggal. Padahal bukan meninggal ya. Jadi setelah bini yang pertama meninggal, kemudian baru banyak bininya munculnya ayat Quran surah apa itu? An-Nisa. Masna wa sulasa wa ruba'a, itu bukan nambah, ngurangi jumlah yang 13 tadi. 4, 3 atau 4, kalau baca sikobai. Bapak Ibu disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan bahas tentang itu ya. Iya, kita mau lihat Nabi ya. Bapak Ibu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, di balik dakwah Nabi, kenapa tadi banyak bininya? Agar dakwah itu meluas untuk kepada ummahatul mukminin. Barulah akhirnya dakwah itu tersampaikan. Nabi itu setiap harinya, kalau kita buka kitab yang cerita tentang sehari bersama Nabi SAW, mulai dari ba'da syuruk, Nabi menghabiskan waktu habis subuh, tidak pernah beranjak dari masjid kecuali ketika waktu syuruk baru Nabi keluar. Dan setelah syuruk itu Nabi datang ke rumah istri-istrinya untuk menyampaikan dakwah kepada ummahat wanita-wanita Islam pada masa dahulu. Bapak Ibu silakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kalau kita ngomong tentang sunnah Nabi ya. Kadang-kadang kita terpikirkan sunnah Nabi itu hanya melulu soal ritual ibadah dan amal soleh. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari lebih banyak perkara sunnah ini yang mesti kita pikirkan. Cak mano kita bergaul dengan sesama keluarga, sesama tetangga, ado diajarkan Nabi. Cak mana wajah kita seharusnya di depan saudara kita? Apakah wajahnya itu merengut sepanjangan? Apakah tersenyum? Rupanya kata Nabi, tabassumu kafi wajhi akika sodako. Wajah yang senyum itu jadi sedekah bagi saudara kita. Jadi tidak payah bermodal lagi nak sedekah dak ya? Senyum dah. Nah, coba senyum dulu. Cuma jangan sepanjangan. Kaget lain di bawahnya ya. Apalagi nyengok dinding. Nah, ini lain ya. Nyengok pohon di situ. Nah, itu lain lagi. Ya. Senyum sesuai dengan ketulusan hati akan berbeda. Kalau kami dalam dunia public speaking itu, ternyata senyum itu mencerminkan apa yang tersimpan di dalam hati. Senyum yang tulus dengan indah itu terlihat dari sudut bibirnya. Coba kami nak ingat dulu senyum. Tulus tak kira-kira? Nah, ini rata-rata tulus segala ya. Benar-benar bersih hatinya tak ya. Karena lain. Coba kalau senyum macam ni. Kayaknya aneh. Ini nyenge ya. Jadi senyum yang dibuat-buat itu terlihat. Maka zaman kita kemarin pas dilanda corona, kan tak pacak dijingok kawan tu senyum apa tidak, betul ya? Pakai masker galau. Cuma bisa terlihat dia senyum atau tidak, betul tak? Bisa terlihat dari mana?
mato. Mato bisa menggambarkan yang tersimpan di balik masker. Walaupun mungkin tidak kelihatan, tapi bisa terlihat ini uang senyum atau tidak, betul? Bisa terlihat dari mato. Dia ngomong itu sedang ngomong yang baik atau tidak terlihat. Walaupun dari mato. Cobalah, bu, ngomong, nah itu ya, kelihatan dari matonya. Walaupun mungkin mulutnya di masker itu kan tertutup. Lagi nyedode ikawan. Oh, mulutnya ngomong dalam masker tapi matonya terlihat. Mulai dari yang kecil-kecil itu baik kita belajar. Mak mano kita akhirnya menjadi pribadi yang betul-betul mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam pergaulan. Belum lagi di paling lingkungan kita yang paling kecil, cak mano wong tua mengajarkan adab-adab kepada anak dalam kesehariannya. Setiap langkah kaki itu adalah sunnah nabinya. Kaki kanan, kaki kiri, nak tidur mak mano, nak makan mak mano, semuanya sudah lengkap diajarkan Nabi SAW. Baru yang pertama kita bagaimana mengajarkan cinta kepada Nabi dengan menghidupkan sunnah Nabi. Yang kedua, apa kata Nabi SAW tadi? Hubbu ahli baitihi, ajarkan cinta kepada ahli Nabi. Ulama memberikan banyak penjelasan. Ada yang membatasi hubbu ahli baitihi kepada zuriat Nabi. Ada yang lebih luas lagi kepada pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama warasatil anbiya. Ada yang memberikan penjelasan lebih luas lagi. Ahli baitihi itu adalah ahli rumah. Ahli rumah. Yang di rumah kita itu. Siapa yang di rumah kita itu? Kalau kita sebagai wong tua berarti anak-anak. Kalau kita sebagai anak berarti wong tua kita. Mak mano berarti di sini diajarkan anak sama bapak sama anak, bagaimana hubungan itu terjaga dengan baik dengan menjaga nilai-nilai sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Cak mano tutur kata anak kepada wong tua, cak mano tutur kata wong tua kepada anak, cak mano akhirnya kewajiban wong tua mengajarkan kepada anak, cak mano juga anak bersikap kepada wong tua.